Iman inspirasiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Selamat datang di channel kami, tempat di mana kita bersama-sama menjelajahi kebijaksanaan dan keindahan Islam. Mari kita renungi dan temukan hikmah dalam kisah yang penuh makna ini. Dengarkanlah kisah yang menginspirasi ini untuk merenungkan nilai-nilai kejujuran dan ujian yang menguji iman. Cerita ini dapat menjadi motivasi bagi para istri yang ingin menjadi teladan sebagai wanita salihah, menjadi kebanggaan bagi dunia dan keberkahan di akhirat. Semoga kisah ini menginspirasi mereka yang menginginkan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, serta mendapat ridho dari Allah Azza wa Jalla. Ia menceritakan pengalamannya. Ketika aku menikahi Zainab binti Hudair, aku berkata dalam hati, aku telah menikah dengan seorang wanita Arab yang paling keras dan paling kaku tabiatnya. Aku teringat tabiat wanita-wanita Bani Tamim dan kerasnya hati mereka. Sebelum video ini berlanjut, pastikan Anda sudah berlangganan agar tetap terhubung dengan informasi-informasi menarik tentang nilai-nilai kebaikan dalam Islam. Mari sebarkan kebaikan dengan berbagi video ini. Semoga setiap langkah kita dalam menyebarkan pesan kebaikan menjadi bagian dari amal jariah yang tak terputus, memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Kita lanjutkan kisah istri yang menyejukkan hati. Aku berkeinginan untuk menceraikannya. Kemudian aku berkata dalam hati, aku pergauli dulu. Jika aku dapati apa yang aku suka, aku tahan ia, dan jika tidak, aku ceraikan ia. Kemudian datanglah wanita-wanita Bani Tamim mengantarkannya. Dan setelah ditempatkan dalam rumah, aku berkata, wahai Fulana, sesungguhnya menurut sunnah, apabila seorang wanita masuk menemui suaminya, hendaklah si suami salat 2 rakaat dan si istri juga salat 2 rakaat. Aku pun bangkit mengerjakan salat, kemudian aku menoleh ke belakang, ternyata ia ikut salat di belakangku. Seusai salat, para wanita pengiringnya datang dan mengambil pakaianku dan memakaikan padaku pakaian tidur yang telah dicelup dengan zafaran. Dan tatkala rumah sudah kosong, aku mendekatinya dan aku ulurkan tanganku kepadanya. Ia berkata, tahan dulu. Aku berkata dalam hati, satu malapetaka telah menimpa diriku. Lalu ia memuji Allah, kemudian memanjatkan salawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu berkata, aku adalah seorang wanita Arab. Demi Allah, aku tidak pernah melangkah kecuali kepada perkara yang diridai Allah. Dan engkau adalah lelaki asing, aku tidak mengenali perilakumu. Beritahulah kepadaku apa saja yang engkau suka hingga aku akan melakukannya. Dan apa saja yang engkau benci hingga aku bisa menghindarinya. Aku berkata kepadanya, aku suka begini dan begini, menyebutkan satu persatu perkataan, perbuatan, makanan, dan segala sesuatu yang disukainya, dan aku benci begini dan begini, menyebutkan semua perkara yang ia benci. Ia berkata lagi, beritahukan kepadaku siapa saja anggota keluargaku yang engkau suka bila ia mengunjungimu. Aku berkata, aku adalah seorang kadi, aku tidak suka mereka, anggota keluargamu membuatku bosan. Maka aku pun melewati malam yang paling indah, dan aku tidur 3 malam bersamanya. Kemudian aku keluar menuju majelis kada, dan aku tidak melewati 1 hari, melainkan hari itu lebih baik daripada hari sebelumnya.
Tibalah waktu kunjungan mertua, yaitu genap 1 tahun setelah berumah tangga. Aku masuk ke dalam rumahku, aku dapati seorang wanita tua sedang menyuruh dan melarang. Aku bertanya, "Hai Zainab, siapakah wanita ini?" Istriku menjawab, "Ia adalah ibuku." "Marhaban," sahutku. Ia ibu mertua berkata, "Bagaimana keadaanmu hai Abu Umayyah?" "Alhamdulillah baik-baik saja," jawabku. "Bagaimana keadaan istrimu?" tanyanya. Aku menjawab, "Istri yang paling baik dan teman yang paling cocok. Ia mendidik dengan baik dan membimbing adab dengan baik pula." Ia berkata, "Sesungguhnya seorang wanita tidak akan terlihat dalam kondisi yang paling buruk tabiatnya kecuali pada 2 keadaan. Apabila sudah punya kedudukan di sisi suaminya dan apabila telah melahirkan anak. Karena tidaklah kaum lelaki memperoleh sesuatu yang lebih buruk dalam rumahnya selain wanita warha, yaitu wanita yang tidak punya kepandaian dalam melakukan tugasnya." Aku berkata, "Ibu mertuaku datang setiap tahun sekali, kemudian ia pergi sesudah bertanya kepadaku tentang apa yang engkau sukai dari kunjungan keluarga istrimu ke rumahmu." Aku menjawab pertanyaannya sekehendak mereka, yaitu sesuka mereka saja. Aku hidup bersamanya selama 20 tahun, aku tidak pernah sekalipun mencelanya dan aku tidak pernah marah terhadapnya. Semoga kisah yang telah kita bagikan menjadi pencerahan dalam perjalanan spiritual kita. Mari terus berbagi kebaikan, menjaga iman, dan meraih inspirasi dari nilai-nilai Islam. Tetaplah terhubung untuk lebih banyak kisah yang memotivasi dan menginspirasi. Salam sejahtera dari Iman Inspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.